Selamat malam, jemaat kekasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga di tahun 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit, untuk kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami bisa mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, hadirlah dengan kasih dan anugerah-Mu, agar sukacita dan kekuatan iman ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan ibadah ini. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Kita akan baca secara berbalasan dari Mazmur 2, ayat 11 sampai 12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalannya. sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan Kidung Jemaat 49, bait 1 dan 5. Firman Allah, jayalah. Untuk hidup
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, pembacaan firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita dalam kebaktian keluarga, diambil dari kitab Amsal, kitab Perjanjian Lama, Amsal 20 ayat 4 dan 5. Ketika kita sudah mendapatkan pembacaan firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita, biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan keluarga, di rumah masing-masing, kami sungguh rindu Tuhan hadir melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Kau terangi hati dan pikiran kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami bacakan dari Alkitab. Dan ketika kami boleh mengerti firman-Mu, Tuhan jugalah dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang kami jalani dari hari ke hari, dan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh mendidik, membimbing kami, mengarahkan hidup kami, lalu hidup kami layak berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 4 dan 5 yang mengatakan bagi kita. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita boleh kembali dipersekutukan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kita selaku umat milik dan punya Tuhan di GPB Irene Jakarta, sekalipun kita harus melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Tapi hal itu tidak membuat kita hilang sukacita, tapi tetap kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menua, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak terkasih, ada rumus seperti ini. Orang biasanya gampang bicara. Katanya omong doang. Tetapi untuk menjalaninya susah. Kita sering menjumpai ada orang banyak yang sangat pandai berbicara, bahkan mampu mengembangkan bahan pembicara yang kecil saja sedikit, bisa dikembangkan dengan baik. Pembicaraan bisa sangat baik, ideal sekali dan rasanya mudah untuk dijalani. Namun saat mau dipraktekkan, dilakukan, tidak bisa direalisasikan. Itu hanya sebatas wacana saja, hanya omongan saja, hanya pembicaraan saja. Misalnya ada orang pandai bicara tentang masalah pekerjaan yang dapat dilakukan. Semua sarana dibahas begitu menarik, pemaparannya luar biasa. Mulai penataan ruangan, fasilitas yang diperlukan, cara produksi dan pemasaran, bahkan penghitungan. Keuntungannya bagaimana bisa dia paparkan. Dan semuanya. Tapi sebatas itu saja. Rasanya semuanya itu siap di hadapannya, pemaparannya hebat, matang. Namun apa yang terjadi ketika harus direalisasikan? Semua yang dikatakannya, semua yang dipaparkannya tidak pernah terwujud. Hanya idealisme saja dalam pikiran. Itu semua hanya ada dalam angan-angan, hanya di awan yang sangat tinggi. Dan kalau didesak, supaya jangan asal bicara saja, jangan cuma sebatas bicara saja. Dan coba wujudkan. Pasti tidak bisa dan akan muncul konflik. Saudara-saudara, ini yang mau juga disampaikan oleh penulis Amsal.
bahwasanya jika kita mempunyai rancangan di dalam hati, dan juga rancangan itu yang mau diungkapkan, dikeluarkan dari dalam hati, rancangan itu begitu dalam, kata Amsal. Seperti air yang dalam. Seperti kata pepatah, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Artinya, kalau air itu beriak pasti tandanya tidak dalam. Tetapi jangan sekali-kali melewati air yang tenang, karena air di situ pasti sangat dalam dan dijamin orang pasti hanyut karenanya. Amsal memberikan gambaran bahwa rancangan itu bisa dibuat sedemikian dalam, kuat, kokoh dan bagus. Namun jika rancangan itu tidak dilakukan, makanya semuanya akan sia-sia. Bagi penulis Amsal, orang yang pandai, dia akan tahu cara menimba, dia akan tahu cara menggali, dia akan tahu cara mengerjakannya. Bukan hanya di hayalan saja apa yang dirancangkan itu, tapi ia mampu menimbanya pelan-pelan, memprosesnya, mengerjakannya sampai menjadi kenyataan. Ia bisa menimba air yang dalam melalui proses yang wajar, bertumbuh perlahan, dijalani dengan tekun dan penuh kesabaran. Dan ia tidak akan berhenti untuk terus menimba. Artinya, ia akan terus berproses, terus mengeluarkan, terus mencari sampai mendapatkannya. Rancangan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tapi harus dikerjakan, ditimba, dikeluarkan sampai rancangan itu terlaksana. Dan juga firman Tuhan berkata begini, bahwa dalam kehidupan ini kita harus bekerja, mengupayakan sesuatu, merancangkan sesuatu itu bukan hanya bicara saja, bukan sebatas berdoa saja, tapi harus dikerjakan. Makanya dibilang begini, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Pada musim dingin biasanya kan kalau suhu udara lagi dingin itu akan timbul jadi malas, gerak, mager, kata anak-anak kita. Tidak mau kerjakan apa-apa, biar saja. Nah, pada saat dulu kehidupan bangsa Israel itu musim dingin itu musim penghujan. Dan biasanya awal musim penghujan itu, musim dingin itu kan karena air turun maka tanah-tanah kan jadi lembut-lembek. Jadi bisa dibajak. Habis dibajak kan bisa ditanami, ditabur bibit-bibit yang akan kedepannya akan dituai. Tapi yang namanya pemalas, sekalipun sudah datang musim penghujan atau musim dingin itu, tapi karena kemalasannya tidak mau kerjakan apapun, tidak mau gerakan apapun, wajar bahwa nanti ketika musim menuai, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bagaimana mau dapat sesuatu kalau tidak ada yang ditabur, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang dikerjakan? Hidup ini bukan hanya berdoa saja, seperti kata ora et labora. Juga bekerja selain berdoa. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan kalau tidak bekerja? Apalagi dalam masa-masa pandemik ini terjadi banyak PHK, pemutusan hubungan kerja. Tuhan memberikan kita hikmat untuk memakai potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita dianugerahkan Tuhan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi diri kita. Banyak orang menyambut itu dengan membuka usaha-usaha, ada yang menjual makanan, ada yang menjual kue, bahkan ada yang menjual secara online. Tuhan menganugerahkan kita hikmat untuk bisa menghadapi situasi kondisi seperti saat ini. Jangan jadi pemalas pada musim dingin. Kita belajar dari semut, kata kitab Amsal. Amsal 6 ayat 6, mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara. Amsal 6 ayat 6. Dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut itu adalah makhluk Tuhan yang sangat rajin. Mereka mengumpulkan makanan pada musim panas, mereka menyimpannya karena mereka siap menghadapi situasi yang akan tidak bagus kalau mereka tidak berusaha bekerja dari awal, menyimpan bahan makanan, sehingga ketika terjadi sesuatu musim dingin misalnya pada saat itu, mereka sudah ada persediaan makan. Semut itu terkenal rajin dan gotong royong, kerjasama yang luar biasa. Kita diajarkan, diingatkan, jangan jadi pemalas, bekerja.
Kalau tidak bekerja, kita tidak akan mungkin menghasilkan apa-apa. Tidak mungkin ada penghasilan dan pasti kemelaratan, penderitaan, kemiskinan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita diingatkan, mari kita menabur benih, maka kita akan menuai hasil yang luar biasa. Jangan bermalas-malasan. Kita harus bekerja. Kita harus melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ingat selalu bahwa rancangan mungkin kita ada merancangkan dalam hati kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Rancangan rencana kita itu kita bawa kepada Tuhan, lalu kita kerjakan, kita timba itu, dan kita berproses dan Tuhan akan berkati. Karena itu dalam kehidupan yang kita jalani dalam situasi seperti saat ini, mari kita libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita mau bekerja. Kita mau menghasilkan sesuatu untuk kebaikan diri kita dan juga buat keluarga kita. Bahkan bagi orang lain. Jangan malas agar rencana hidup kita terwujud. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tapi juga hadirkan Tuhan. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kita, rencana kita. Makanya Amsal mengatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tidak ada yang tahu, kecuali diri kita sendiri dan Tuhan. Dan kita diingatkan Tuhan, diberikan hikmat Tuhan, supaya kita pandai tahu menimbanya. Kita mau bekerjanya, kita mau mewujud nyatakan rencana-rencana yang kita sudah buat. Kan firman Tuhan juga bilang begini, jikalau Tuhan menghendaki, maka semuanya akan terjadi. Kalau Tuhan berkenan, maka segala sesuatu pasti terjadi. Jangan lupa, libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana kita, dalam setiap rancangan-rancangan kita. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata, rancanganmu bukan rancanganku, rencanaku bukan rencanamu. Karena itu, kita yakin dan percaya ketika kita punya niat baik, mau bekerja, mau menaburkan yang baik, dan Tuhan memberkati ketika kita melibatkan Tuhan, dan lihat, kita juga akan menuai yang baik. Biarlah senantiasa kita boleh melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita, tapi kita juga harus mengupayakannya supaya rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita itu juga sungguh boleh terwujud. Kita laksanakan semuanya dengan satu keyakinan. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita, jangan diam saja, jangan pasif saja, tapi mari kita aktif, mari kita bekerja, jangan malas, tapi kita mulai menjadi orang yang rajin, yang senantiasa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi pelajaran bagi kita. Pada musim dingin, kita membajak, dan jikalau kita boleh diperkenankan Tuhan, kita bisa menuai dan ada apa yang kita boleh kita terima, dan itu Tuhan berkati. Dan juga apapun yang telah kita rancangkan dalam kehidupan ini, yakin dan percaya ketika kita punya niat baik dan berusaha mengerjakannya dan diberkati Tuhan, maka semuanya boleh terlaksana. Tuhan kiranya memberkati kita dengan segala hal yang boleh kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan, hadirkan Tuhan, dan jangan malas. Kita boleh rajin, giat, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tugas tanggung jawab, sebagaimana Tuhan sudah berikan ketika Ia menciptakan kita manusia, untuk memelihara, untuk bertanggung jawab atas bumi yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat bekerja bersama-sama dengan Tuhan, selamat menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan ingatlah selalu, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 405, bait 1 dan 2, Kaulah Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Tuhanku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhanku satu penuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Ketika dari pagi sampai dengan malam ini Tuhan sudah menyertai, memelihara kami, memampukan kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, baik di tempat kami bekerja dan mengabdi, bahkan di tengah-tengah usaha yang kami tekuni bersama-sama dengan Tuhan, bahkan juga dalam kegiatan pekerjaan yang boleh kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melewati mengerjakan semuanya. Dan malam hari ini Tuhan juga yang mempersekutukan kami di rumah kami masing-masing bersama anggota keluarga kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh dilawat oleh firman Tuhan yang semakin memperkaya kami, meneguhkan kami. Bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sungguh-sungguh kami harus bertanggung jawab. Kami harus meninggalkan sifat malas kami yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan yang akan membuat kami menderita sengsara dan rugi. Tuhan mengajak kami untuk senantiasa boleh rajin mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan hadirkan, percayakan dalam kehidupan ini, dan mengelola semua rencana-rencana yang sudah kami rancangkan bersama-sama dengan Tuhan, menghadirkan, melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan hidup kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami menghadirkan, melibatkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa mengerjakan setiap rencana-rencana kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka hidup kami Tuhan akan berkati. Ketika kami juga senantiasa mengandalkan Tuhan, maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Jauhkan kami dari sifat pemalas Tuhan, sifat yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan orang lain. Tapi biarlah kami boleh berusaha dengan diri kami, bekerja juga dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tiap-tiap keluarga yang sedang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing. Tuhan hadir melawat kehidupan mereka melalui firman-Mu. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dalam setiap hal yang mereka jalani. Baik Bapak Kepala Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga, baik suami, istri, baik anak-anak terkasih, baik oma, opa, Tuhan, kakak, adik, Tuhan berkati semuanya anggota keluarga yang boleh dengan setia mengikuti ibadah rumah tangga seperti malam hari ini. Tuhan menjaga kehidupan mereka dari hari ke hari, dan Tuhan menolong mereka menghadapi berbagai tantangan, persoalan yang dihadapi, sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan sekolah, sehubungan dengan kuliah, bahkan sehubungan juga untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi, keuangan keluarga, bahkan berbagai hal yang dihadapi saat ini Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Engkau hadir menopang keluarga-keluarga yang sedang berada dalam kegalauan, yang sedang menghadapi persoalan keluarga rumah tangga. Tuhan berkati, mampukan mereka melihat bahwa tangan kasih Tuhan terulur memberkati kehidupan mereka, memampukan mereka untuk menghadapi persoalan-persoalan, dan jalan keluar Tuhan siapkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit mereka, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan juga di rumah masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan kasih kuasa kesembuhan-Mu. Tuhan, sembuhkan, pulihkan saudara-saudara kami. Berkati tenaga medis yang mengupayakan proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati juga keluarga yang merawat, yang memberikan perhatian dan kasih sayang bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau dokter agung kami yang mampu menyembuhkan setiap orang yang berharap berseru kepadamu untuk kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang masih harus menempuh pendidikan di rumah, berikan keseriusan, semangat, ketekunan bagi anak-anak kami, supaya mereka dapat mengikuti mata pelajaran, mata kuliah yang diberikan para guru dan dosen. Berkati anak-anak kami dalam merancang masa depan, cita-cita dan harapan mereka. Jaga lindungi anak-anak kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan penjaga yang setia, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, yang tetap menjaga, melindungi, memelihara kami di sepanjang malam hari ini. Ya Tuhan, inilah seru permohonan kerinduan kami. Engkau berkati juga semua mereka di rumah mereka masing-masing yang berseru berharap kepadamu dalam doa pribadi mereka, dalam setiap harapan kerinduan mereka. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami ini bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Mari jemaat, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah rumah tangga ini, marilah kita kembali dalam kehidupan kita yang akan kita lanjutkan bersama-sama dengan Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita mengangkat pujian
Gita Bakti 231 bait 1 dan 2, dalam hidup beriman kadang badai menerjang. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Cahaya rohnya yang cerlah masuk hati yang gersang, tuntunannya pun teguh. Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita harus ingat Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa dan penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dalam kasih dan kebenaran mulai saat ini sampai selama-lamanya.